Fauzan Suryana. Yo Ino. Gila. Gimana Jan, kabar Jan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Lo sehat? Alhamdulillah gue juga sehat Jan, selama pandemi ini aman aja. Alhamdulillah. Semoga sehat semua kali ya. Seruput dulu kali kopi. Seruput, nendang. Apa nih Jan kesibukannya sekarang Jan? Kuliah aja sih Nuk. Kuliah seperti biasa ya? Kuliah kan online, jadi waktu banyak dihabisin di rumah aja sih. Oh iya sih. Pasti tugas banget kan? Iya, nugas-nugas di rumah sebenarnya. Ada apa nih Jan kesini Jan? Kali aja ada yang pengen tanyain, soalnya tumben-tumbenan lu datang sini lu. Iya, jauh-jauh gitu kan. Yoi, paling jauh. Sebenarnya gini Nuk, jadi minggu lalu tuh gue sempat ngobrol sama temen gue masalah tanah. Dia ngerti tanah gitulah istilahnya. Terus kemarin sempat nyinggung soal klasifikasi tanah. Oh, ngomongin klasifikasi tanah? Iya. Gue pengen nanya sebenarnya sih klasifikasi tanah tuh apa sih, sama sepenting apa? Oh, lu kepo nih dengan klasifikasi tanah itu kan? Berarti gue di sini akan menjelaskan nih si klasifikasi tanah itu apa gitu. Jadi sebenarnya klasifikasi tanah itu definisinya adalah, jadi si klasifikasi tanah ini jadi adalah ilmu yang mempelajari cara-cara membedakan Jenis-jenis tanah. jenis-jenis tanah satu sama lain. Nah itu dia, dan sebenarnya ketika kita udah mengetahui nih sifat satu sama lain, itu si tanah itu akan dikelompokkan berdasarkan sifat, bentuk dan strukturnya masing-masing. Oh, oke. Jadi di situ ibaratnya akan diplot-plotkan. Jadi sesuai kelasnya, dan tujuannya sebenarnya si klasifikasi tanah ini biar terstruktural. Ibaratnya lu pengen bangun apa nih? Pengen bangun gedung, pasti kan strukturnya beda. Jangan lu membuat jalan. Nah, itu gunanya si klasifikasi. Jadinya lu udah nentu nih, lu pengen bangun gedung, lu butuh struktur tanah yang ini, pengen bikin jalan butuh tanah yang seperti ini, dan kalau pengen buat jembatan atau bangunan yang lain, tanahnya ini. Jadi tanah itu nggak sama rata. Oh, oke. Walaupun lu di sini ataupun di sebelah sana, itu pasti tanahnya akan berbeda. Berarti ngaruh ke lokasi juga ya? Ngaruh di lokasinya juga. Jadi mungkin lokasi misalnya tanah di Bekasi sama tanah di Jakarta beda gitu ya? Nah itu juga, bahkan kalau misalkan rumah lu nih, terus sebelah rumah tetangga lu, itu bisa beda. Bisa beda itu ya. Berarti kalau misalnya gue mau ngebuat sebuah gedung di Bekasi sama di Jakarta, treatmentnya beda berarti ya? Treatmentnya beda, makanya itu dibutuhkan klasifikasi tanah yang dimana di sana nanti akan ada data, dan datanya itu akan kita pakai buat ke pembangunan contohnya. Jadi lebih ke definisinya yaitu dan tujuannya seperti itu. Oke. Terus gimana? Enggak, terus gue pengen nanya lagi Nuk. Kemarin gue juga sempet disinggung sama soal ini, USCS. Klasifikasi tanah USCS. Itu sebenarnya apa sih Nuk? Bener gini, dalam klasifikasi tanah itu emang banyak sistemnya. Nggak cuma satu sistem, dan si USCS ini termasuk salah satu sistemnya. USCS itu adalah suatu sistem klasifikasi tanah. Yaitu panjangannya ada Unified Classification System. Ini gue pengen sedikit ngejelasin sejarahnya dulu aja sih. Jadi si klasifikasi tanah ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Casagrande. Lalu si USCS ini atau sistem klasifikasi tanah ini dikembangkan lagi oleh, jadi si USCS ini dikembangkan lagi oleh dua organisasi. Pertama adalah USBR, kedua adalah USAGE. Itu adalah organisasi yang ada di Amerika sana. Dan si klasifikasi tanah ini atau si USCS ini mempunyai faktor-faktor. Itu terdiri dari 4 poin. Kalau misalkan lo pengen tahu. Jadi dalam klasifikasi tanah USCS ini, dia itu mempunyai suatu alat yang dimana namanya ayakan. Dan ayakan ini dibagi 4. Yang pertama adalah nomor 4, nomor 10, nomor 40, dan nomor 200. Jadi kenapa dibedakan 4 gini? Dan ini ada tujuannya. Jadi dari si nomor 4, nomor 10, dan nomor 40, dan nomor 200 itu dibedakannya dengan diameter ayakan. Si diameter ayakan nomor 4 ini, kalau nggak salah dia berukuran 4,75 mm. Sedangkan yang nomor 200 ini dia itu berukuran 0,075 mm. Jadi semakin besar nomornya, semakin kecil diameter ayakannya.
Nah dari situ udah tahu kan lo berarti ayakan tuh ada berapa macam. Jadi yang tersaring lebih banyak gitu ya? Iya, di situ berarti lebih struktural tuh yang tersaringnya. Iya. Gitu kan. Lo mau dapat butiran kasar atau butiran halus. Oke. Dan untuk si klasifikasi tahan USCS ini mempunyai faktor. Pertama itu adalah presentasi fase yang lolos pada ayakan nomor 200. Oke. Atau bisa dibilang itu fraksi halus. Iya. Kalau poin nomor 2 itu ada presentasi fraksi yang lolos pada ayakan nomor 4 atau bisa kita sebut fraksi kasar. Oke. Jadi poin ketiga ini adalah konfigurasi keseragaman atau bisa kita sebut dengan uniformity configuration atau lambang itu adalah CU. Dan yang kedua ini adalah namanya konfigurasi gradasi dan gradation configuration. Oke. Yaitu adalah CC. Ya. Yaitu untuk tanah di mana 0 sampai 12% lolos ayakan pada nomor 200. Oh, oke. Jadi poin keempat ini batas cair atau kita bisa sebut LL, Oke. dan indeks plastisitas atau PI. Oke. Yaitu untuk tanah yang lolos pada ayakan nomor 40. Dari situ mungkin lu agak sedikit bertanya tadi ya, mungkin kayak kok ada fraksi halus atau fraksi kasar. Iya. Sebenarnya itu ada lagi untuk penjelasannya, yaitu pengelompokan jatuhnya, pengelompokan tanah. Dan pengelompokan tanah itu terbagi dalam 4: fraksi halus, fraksi kasar, fraksi gravel, sama fraksi sand. Oke. Jadi fraksi halus ini adalah 50% persentase yang lolos saringan pada nomor 200. Si fraksi kasar ini itu adalah kurang dari 50% presentasi yang lolos. Oke. Pada pada saringan nomor 200. Ya. Nah, gini Jan, mungkin tadi lu agak sedikit bingung ya ketika gue menjelaskan faktor-faktornya. Ya. Di sini gue membawa tabel fraksi. Oke. Di sini gue membawa tabel klasifikasi tanah dengan sistem USCS. Ya. Nih, kalau misalkan lu mau lihat si tabel fraksinya nih, itu lu bisa ngelihat di sini adalah fraksi halus dan fraksi halus dan fraksi kasar. Oke. Dan ada lagi yang namanya fraksi gravel dan fraksi sand. Ya. Kalau misalkan lu ngomongin fraksi kasar, itu adalah kurang dari 50% persentase yang tidak lolos di saringan nomor 200. Oke. Sedangkan fraksi halus yaitu adalah lebih dari 50% persentase Yang lolos ayakan. yang lolos pada ayakan nomor 200. Oh, iya. Dan ketiga ada yang namanya fraksi gravel, lebih dari setengah fraksi kasar yang lolos pada ayakan nomor 4. Oke. Beda nih, tadi kan 200 sekarang 4. Ya. Jadi si fraksi sand ini adalah lebih dari setengah fraksi kasar yang berada pada saringan nomor 4 dan nomor 200. Oke. Jadi dia itu di antara 4 dan 200. Ya. Kalau ini apa sih? Ini GW, GP, GM, GC, SW dan seterusnya itu apa sih sebenarnya? Nah, tadi kan udah selesai tuh ngebahas simbol-simbol dari si tanah berbutir halus sama tanah berbutir kasar. Cuman mereka semua ini mempunyai satu simbol-simbol, yaitu ada yang namanya W, P, M, dan C. Dari dua kelompok besar ini, dia itu mempunyai satu simbol yang dimana isinya itu ada yang namanya W, P, L, dan H. W ini adalah well graded yang dimana tanah yang bergradasi baik. Sedangkan P ini dia itu adalah poor graded yang dimana tanah bergradasi buruk. Lalu ada yang namanya L yang dimana adalah lalu ada L yang dimana ini adalah low plasticity, yaitu plastisitas yang rendah yang dimana batas cairnya itu kurang dari 50%. Sedangkan dari nama H adalah high plasticity, yaitu plastisitas tinggi dan dimana batas cairnya itu lebih dari 50%. Lalu setelah lu udah mengetahui ini nih,
tabel ini kita akan lanjut ke sini, yang dimana klasifikasi berdasarkan butiran halus yang lolos pada ayakan nomor 200. Dari klasifikasi yang berdasarkan butiran halus lolos pada saringan nomor 200 ini dibagi 3. Kalau misalkan lo mendapat kurang dari 5%, itu kalau misalkan nilai lu kurang dari 5%, di sini lu akan mendapatkan simbol GW, GP, SW dan SP. Cuman kalau misalkan lu lebih dari 200, itu lu akan mendapatkan simbol GM, GC, SM dan SC. Oke. Dan yang ketiga yaitu adalah ketika lu mendapatkan nilai di antara 5% sampai 12%, lu akan mendapatkan simbol ganda, yang dimana lu bisa GWGP, GWGC dan seterusnya. Kayak Jan, di sini gue juga punya contoh soal nih. Kalau misalkan lu masih bingung atau diambang, iya, gue balik. Ini adalah contoh soalnya. Di sini lu bisa ngelihat di mana ada yang namanya berapa persen butir lolos ayakan pada nomor 4, nomor 10, nomor 40 dan nomor 200. Sedangkan ini adalah diameter ayakannya yang tadi gue udah sebutin di awal. Untuk angka-angkanya ini sesuai dengan ayakannya, yang dimana semakin kecil diameter ayakannya lu akan mendapatkan hasil yang kecil, semakin besar diameter ayakannya lu akan mendapatkan hasil besar. Dan ini adalah batas cair kita, yaitu adalah 38, dan batas plastis plastis itu adalah 26. Backline sini ya. Nah, untuk step awalnya itu kita itu disuruh menentukan yang dimana apakah ini termasuk kelompok tanah berbutir halus atau termasuk tanah berbutir kasar. Kalau misalkan kita melihat dari soal di sini, dan dia meminta saringan nomor 200. Jadi pada saringan nomor 200 ini dia adalah jumlahnya 34. Nah, 34 ini kita kurangi dengan beban total yaitu 100. Jadi untuk si 34 ini kan yang lolos. Berarti dikurangi 100 itu adalah ada 66. Nah, dan 66 itu adalah yang tertahan atau tanah butir kasar. Ya. Di sini dia nggak masuk dong, karena apa? Kalau misalkan dia masuk sini harus 50% dari total muatan yang lolos di saringan nomor 200. Sedangkan yang di sini adalah di sini adalah kalau di sini adalah lebih dari 50% yang tertahan pada saringan nomor 200. Berarti sesuai dong dengan jumlah yang tertahan pada tabel pada soal di sini, yaitu berarti 66% butiran tanah yang tertahan. Berarti kalau gitu dia masuknya ke tanah berbutir kasar. Lalu habis itu kita disuruh mengkelompokkan lagi nih, lebih mengerucutkan lagi. Itu ada yang namanya pasif, yaitu di sini ada 50% atau lebih dari fraksi kasar lolos pada saringan 4. Dan di sini ada lebih dari 50% dari fraksi kasar yang tertahan. Baik lagi nih, lolos dan tertahan. Cuman dia minta data yang di saringan nomor 4. Data di saringan nomor 4 kita ada 98. Ini adalah untuk yang lolos. Sedangkan yang tidak lolos itu adalah beban total dikurang dengan yang lolos. Jadi 100 dikurang 98 sisa 2. Berarti kalau gitu kita masuk ke 50% atau lebih dari fraksi kasar yang lolos pada saringan nomor 4, karena yang lolos nomor 4 di kita ada 98 ya. Dan ketika kita udah masuk ke sini, itu kita mendapatkan simbol SW, SP, SM dan SC. Untuk menentukan dari 4 simbol tersebut, kita membutuhkan data yang di sini. Yang dimana, gue putar lagi ya. Yang dimana dia adalah klasifikasi berdasarkan butiran halus yang lolos pada saringan nomor 200.
Di sini kita bisa lihat lagi kalau misalkan yang lolos itu adalah 34, berarti kita lebih dari 12% dong yang lolos. Dan di sini kita mendapatkan simbol GM, GC, SM, SC. Sedangkan yang di sini cuma ada SM dan SC. Sorry. Berarti dari sini kita bisa menentukan ini yang di sini kita dapetin. Oh, ulang aja. Ulang kali aja. Nggak usah. Dikat aja. Oh, dikat aja. Jadi tadi kita udah nemu di sini nih. Karena jumlah yang tertahan kita lebih banyak, yaitu kita masuk ke dalam klasifikasi tanah berputih kasar. Dari sini kita harus menentukan lagi nih mana yang cocok dengan kita, mana yang cocok dengan data kita. Dari 50% atau lebih dari fraksi kasar lolos saringan nomor 4, kita ada 98. Berarti kita masuk yang sini. Karena kalau di sini tertahan, yang tertahan kita cuma 2. Dari sini kita harus mengklasifikasi. Dari sini kita harus mengkelompokkan lagi dengan data yang kita punya. Sedangkan sedangkan kita yang lolos itu ada 34%. Berarti kita lebih dari 12%. Ya. Yang dimana kita mendapatkan simbol GM, GC, SM, dan SC. Pilihan kita hanya di sini. SC. Dan setelah itu kita harus memilih salah satu antara SM dan SC. Untuk mencari SM atau SC, kita di sini mencari batas Attenborough, yang dimana IP-nya itu antara di bawah 4 atau di atas 7. Jangan cari gimana, IP ada rumusnya, itu IP sama dengan LL dikurang PL. LL kita adalah 38, sedangkan PL kita adalah 26. Berarti 38 dikurang 26, hasilnya 12. Berarti IP kita 12, yaitu di atas 7. Kalau gitu hasil yang kita temukan untuk klasifikasi tanah sesuai data yang kita punya adalah SC, yaitu pasir berlempung campuran pasir dan lempung. Nah, itu selesai untuk soal yang kita bahas itu. Nah, jadi gini Jan. Tadi gue udah menjelaskan tuh pertama dari klasifikasi tanah secara universal, sesuai dengan permintaan lu pengen ngebahas USCS. Ya. Menurut lu gimana tuh? Udah masuk atau belum? Iya, gue jadi lumayan kebayang sih klasifikasi tanah gimana, sistem-sistemnya gimana gitu. Thank you sih Nuk, gue udah dijelasin apa yang gue omongin benar buat lu. Nuk, kayaknya udah jam segini gue harus cabut sih. Oke, gue nggak enak, udah urusan sama temen gue. Satu J. Cabut Nuk. Thank you ya Thank J you buat ya. waktunya. Thank you.